Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Dewa United dengan Persik Kediri, di mana Persik Kediri berhasil memperoleh 3 poin setelah mengalahkan Dewa United dengan skor 1-3. Artinya untuk kemenangan ini, Persik Kediri memperoleh 8 kemenangan secara beruntun ya. Ini cukup luar biasa perform dari Persik Kediri. Lalu untuk Dewa United ini merupakan kekalahan beruntun yang ketiga. Ya, jadi untuk Persik Kediri dari line up yang saya lihat di sini Arthur Irawan dimainkan ya. Jadi kalau Arthur Irawan dimainkan, biasanya Divaldo Alves ini memakai 2 pivot atau gelandang bertahan. Kalau kalian amati semenjak dipegang oleh Javier Roca ya di musim lalu, ini pun juga sama. Kalau Arthur Irawan bermain, pasti Persik Kediri memakai gelandang bertahan 2 ya, 2 pivot. Kalau zamannya Javier Roca, Taufik biasanya yang berduet dengan Arthur. Dan kemarin lawan Dewa United, ini Adi Eko yang berduet dengan Arthur Irawan. Sedangkan pada saat kemarin lawan Persita Tangerang ya, saya sudah mengatakan bahwa di sini Adi Eko kan yang dijadikan oleh Divaldo Alves menjadi gelandang bertahan ya lawan Persita. Sedangkan Renan Silva dengan Bayu Otto lebih bermain condong menyerang gitu ya. Bayu Otto bisa fleksibel lah, bisa naik, bisa turun. Sedangkan lawan Dewa United ketika Arthur Irawan bermain dengan Adi Eko, artinya 2 pemain ini benar-benar murni, bagusnya hanya bertahan. Sedangkan untuk menyerang, ini hanya mengandalkan Bayu Otto karena Renan Silva digeser ke kanan, Faris Aditama di kiri, dan Flavio tetap sebagai target man. Makanya kalau kalian lihat, Persik Kediri untuk membangun serangan itu sangat kesulitan sekali. Hanya mengandalkan Bayu Otto, Renan Silva, Faris, dan Flavio, 4 pemain aja. Dan kemarin memang Persik Kediri bisa unggul dulu ya melalui penalti Renan Silva yang dijatuhkan. Dan itu kalau boleh dibilang selama 45 menit babak pertama, peluang emas yang diberikan dari Persik Kediri yaitu hanya dari Renan Silva yang dijatuhkan oleh pemain Dewa United. Dan di sini Arthur Irawan berhasil menciptakan gol. Jadi sangat jelas ya bahwa Persik Kediri di babak pertama ini seperti tidak bermain dengan maksimal. Arthur Irawan juga saat bertahan, ini berapa kali saya sudah kritik Arthur Irawan ya, ini selalu kalah kalau berduel dengan para pemainnya Dewa United. Osman yang bisa melakukan shoot ya dengan keras tapi masih membentur tiang gawang, itu membuktikan salah satu bagaimana Osman bisa kosong dalam melakukan shoot. Ada beberapa kali lah pemain dari Dewa United berhasil melalui sektor tengah, ini bisa masuk untuk melakukan penyerangan. Karena apa? Ya ini di posisinya Arthur Irawan. Tapi posisi kanan atau posisinya Adi Eko dengan Fafa ini justru nggak banyak mendapatkan tekanan. Yang banyak mendapatkan tekanan Persik Kediri ini di areanya Agil dengan Arthur. Makanya saya lihat perform dari Arthur ini nggak terlalu maksimal. Berapa kali dengan mudah lah untuk para pemain Dewa United berhasil masuk. Dan di sini kalau kalian lihat, Anderson sudah memberikan ini ya sedikit kritik kepada Arthur Irawan di pertandingan bahwa ini terlalu kosong di lini tengahnya, nggak ada yang bisa menghentikan Osman karena kan Osman ini salah satu pemain yang cukup berbahaya ya di Dewa United. Lalu Anderson juga memberikan sedikit berbicara ya dengan Divaldo Alves di pinggir lapangan. Itu saya kira Anderson melaporkan kepada Divaldo Alves bahwa sektor tengah dari Persik Kediri ini berapa kali selalu kosong. Jadi bisa dimanfaatkan oleh para pemain Dewa United untuk melakukan kreativitas. Dan setelah gol terjadi dari Arthur Irawan, di sini Anderson mendekati Arthur Irawan. Terjadi komunikasi. Makanya yang saya lihat Anderson ini ya cukup bagus ya. Dia salah satu pemain yang berani untuk memberikan masukan kepada rekan setimnya kalau misalkan memang permainannya kurang bagus. Ini saya melihat Anderson bermain selain cukup bagus juga komunikasinya bagus, bisa memberikan arahan kepada rekan setimnya, terutama Arthur Irawan. Ya, jadi setelah itu Osman berhasil menciptakan gol ya setelah Persik Kediri unggul dulu melewati Osman ya, itu assist dari Egy Maulana dan itu memang kalau saya lihat replaynya nggak offset ya. Jadi ini gol yang memang murni cukup bagus dari skema permainannya Dewa United ya. Bagaimana visinya Egy Maulana yang memberikan passing ke Osman dan Osman dengan posisi bebas bisa melakukan shoot ke gawang Kartika Aji ya. Jadi kalau boleh dibilang ya itu jelas gol yang cukup bagus dari skema permainannya Dewa United.
Ya, jadi untuk di babak pertama ya menurut saya Persik Kediri justru nggak bermain dengan maksimal, penyerangannya justru beberapa kali gagal dengan memainkan Arthur Irawan. Artinya di sini Persik Kediri di babak pertama memasang dua pivot dengan Adi Eko. Makanya penyerangan dari Persik Kediri nggak terlalu maksimal. Renan Silva juga bermain di kanan nggak terlalu bagus, walaupun memang langsung bisa memberikan satu peluang emas ya ketika dijatuhkan di area terlarangnya Dewa United. Lalu masuklah kita di babak kedua. Di babak kedua, di sini Hamdi bermain ya menggantikan Arthur Irawan. Lalu Faris Aditama masuk menggantikan Abioso. Artinya di sini Persik Kediri kembali lagi dengan formasi yang boleh dibilang saat lawan Persita. Adi Eko dengan Bayu Oto, lalu Renan Silva ditaruh tengah, Hamdi di kanan, Abioso di kiri. Ya, jadi Bayu Oto kembali ke posisinya lagi nih sebagai pemain tengah yang fleksibel, bisa maju, bisa bertahan. Sedangkan Adi Eko lebih condong bermain di area pertahanannya aja. Nah, di sini jelas terlihat ketika Persik Kediri memasang satu pivot atau satu gelandang bertahan di Adi Eko-nya aja, yaitu jelas terlihat bahwa Persik Kediri ya memang skema permainannya seperti ini. Banyak sekali bisa menciptakan peluang di babak kedua ya di awal-awal menit. Karena ya Persik Kediri memang kalau bermain seperti ini ya jelas skemanya lebih terjalan. Ya, kekonsistenan permainan Persik Kediri ya karena skemanya seperti ini dan pemain-pemain yang diturunkan juga seperti ini. Gak murni memakai dua pivot atau gelandang bertahan. Ya, jadi banyak peluang yang tercipta dan akhirnya di sini Flavio ya bisa memberikan gol assist dari Renan Silva. Ini kembali lagi ya golnya seperti saat lawan Persita Tangerang. Bagaimana Renan Silva bisa memberikan passing manja ya kepada Flavio dan di sini Flavio dengan tenang ya bisa melewati Natsir ya kiper dari Dewa United dan langsung memberikan gol. Ini gol yang cukup bagus dari skema permainan yang cukup bagus dan tentunya lagi-lagi Renan Silva yang sebagai promotor penyerangan Persik Kediri. Lalu ditambah lagi setelah itu menit 81 Flavio bisa menciptakan gol melalui headingannya ya dan ini assist dari Bayu Oto dan ini gol yang menurut saya cukup bagus dari Flavio. Jadi kalau boleh saya bilang Flavio menciptakan gol yang cukup bagus itu pada saat lawan Persita yang melakukan shoot dari luar kotak penalti, lalu gol yang kemarin ya lawan Dewa United melalui headingan. Itu menurut saya gol yang paling bagus dari Flavio. Dan sisanya ya seperti yang sudah ban by one ya dengan kiper Persita dan kiper Dewa United, ya ini tinggal kembali lagi ke kualitas Flavio. Dan buktinya Flavio bisa dengan tenang menciptakan gol dan finishingnya cukup bagus. Ya, jadi Flavio ini di 2 pertandingan terakhir menciptakan 4 gol ya, cukup luar biasa Flavio. Semoga terus bisa memberikan kekonsistennya seperti ini. Karena kalau yang saya lihat perpaduan Renan Silva dengan Flavio ini seperti sudah kompak ya, seperti sudah ngeklop. Makanya kalau Renan Silva memberikan passing, arahannya pasti sudah diketahui oleh Flavio bolanya mau kemana gitu. Jadi ini cukup bagus lah permainan kerjasama dari Renan Silva dan juga Flavio. Dan di sini tentunya memang nggak banyak yang saya bisa berikan ya untuk Persik Kediri selain kemenangan ini ya tentunya di babak kedua lah kita baru bisa melihat bagaimana permainan Persik Kediri yang sesungguhnya dan yang membuat saya jujur gak habis pikir ya Persik Kediri ini sekarang berada di peringkat ke-10. Kalian ingat ya pada saat kemarin lawan Persib Bandung Persik Kediri menang itu kan saya bilang Persik Kediri ternyata sudah keluar dari zona degradasi ya. Sebenarnya target saya yaitu Persik Kediri cukup aja keluar dari zona degradasi udah. Nah iseng-iseng saya melihat klasemen kayaknya Persik Kediri ini bisa nih naik ke peringkat atas kalau konsisten seperti ini skemanya. Dan ternyata benar ketika menghadapi Dewa United walaupun memang ini peringkat 10 belum tentu ya karena kan Persis Solo, Arema, lalu PSIS, Persikabo, Barito ini belum bermain memang. Tapi artinya Persik Kediri sudah menyentuh di peringkat ke-10. Bayangkan ya dari peringkat 18 loh. Kalian kalau yang mengikuti saya dari peringkat 18 Persik Kediri benar-benar terpuruk. Ya kalau saya lihat peringkat 10 ini sudah sebagai juara untuk Persik Kediri. Bisa bayangin Persik Kediri di awal musim seperti apa ya. Dan sekarang justru bisa naik ke peringkat ya menyentuh di peringkat 10 lah minimal. Ini sudah hasil yang cukup bagus menurut saya, pencapaian yang cukup bagus. Bagaimana tim yang benar-benar tidak ada harapan mungkin di awal musim ternyata bisa menyentuh di peringkat ke-10. Karena apa? Kerjasama dari para pemain, kekonsistenan pemain, lalu pelatih Divaldo Alves yang sudah saya bilang cukup bagus.
Walaupun pada saat saya bilang Divaldo Alves bagus ya, masih ada sempat yang memberikan komentar Divaldo Alves out. Ya ini sebenarnya ya memang kita memiliki opini berbeda nggak masalah ya, pendapat yang berbeda nggak masalah. Seperti saya bilang Flavio bermainnya menurut saya kurang bagus, buktinya Flavio bisa memberikan 4 gol. Ya karena apa ya, Pak, pemain dari Flavio mungkin bisa lebih bekerja keras untuk bisa membuktikan ke publik Kediri bahwa Flavio ini pemain yang dicari selama ini oleh Persik Kediri. Ya is oke, nggak masalah. Divaldo Alves yang mungkin pada awal performnya nggak terlalu bagus, makanya sempat ada bilang Divaldo Alves out. Ya nggak masalah gitu loh, kita lihat prosesnya aja. Tapi memang ya yang menurut saya selama ini yang belum ada perubahan ini hanya di Arthur Irawan. Jadi pemain yang sering saya kritik dari Persik Kediri yang pertama kan Renan Silva ya. Mungkin kalian yang sudah subscribe saya tahu, saya habis-habisan kritik Renan Silva. Lalu yang kedua Flavio ya, yang saya sudah beberapa kali kritik. Lalu yang ketiga Arthur Irawan. Tapi dari 3 pemain ini justru yang nggak ada perkembangan ini hanya Arthur Irawan. Makanya kemarin saat bermain lawan Dewa United ya, wah itu sangat terlihat bagaimana Arthur Irawan berapa kali kalah acceleration atau kecepatan dengan para pemainnya Dewa United. Makanya ini menjadi sorotan lagi untuk Arthur Irawan di musim depan, semoga bisa lebih bekerja keras lagi. Menyentuh bolanya juga jarang untuk Arthur Irawan, padahal seorang gelandang bertahan. Ya, seorang pemain kalau di atas lapangan jarang mendapatkan bola, artinya kan Persik Kediri seperti bermain dengan 10 orang. Ya, makanya itu saya berharap Arthur Irawan bisa lebih bekerja keras lagi. Saya yakin Arthur Irawan kalau bisa bekerja keras, ya semoga bisa memberikan permainan yang cukup bagus di musim depan ya. Saya berharapnya seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang menyalahkan Arthur Irawan gitu kalau misalkan Persik Kediri kalah dan Arthur Irawan bermain gitu ya. Jangan sampai ada yang mengatakan seperti ini. Makanya saya berharap Arthur Irawan sudah sering saya kritik ya, semoga bisa bangkit. Flavio ya buktinya bisa bangkit. Renan Silva sekarang justru menjadi pemain pentingnya Persik Kediri, awalnya dari kritikan nih. Ya, jadi ini cukup luar biasa untuk Persik Kediri. Saya nggak bisa ngomong banyak banget ya, karena ini luar biasa lah. Saya nggak habis pikir aja gitu, Persik Kediri justru sekarang menginjak di peringkat 10, luar biasa ya. Dari peringkat 18 yang benar-benar terpuruk sekali lah di awal musim. Kita sama-sama melihat permainan Persik Kediri ini kesulitan untuk bangkit. Tapi sekarang justru 8 kemenangan secara beruntun. Dan di sini kalau Persikabo bisa dikalahkan, artinya rekor kemenangan terbanyak di musim ini, win streak terbanyak, ini PSM Makassar dengan Persik Kediri. Ya, jadi ini cukup luar biasa. Besok kita akan lihat bagaimana Persik Kediri dengan Persikabo. Mungkin saya akan berikan reviewnya ya. Dan kembali lagi kalau preview, ya mungkin untuk Persik Kediri ya sudah nggak banyak lagi ya, nggak banyak evaluasi yang saya bisa berikan. Karena terlalu konsisten sekali Persik Kediri. Hanya saja memang dari line up-nya ya, ketika Arthur Irawan bermain, ya di sini Persik Kediri tinggal memakai 2 pivot atau enggak. Ya paling itu aja sih yang saya bisa berikan dari Persik Kediri sampai saat ini. Ya, jadi selamat untuk Persik Kediri, kalian mendapatkan 3 poin plus mendapatkan 8 kemenangan secara beruntun. Artinya ini hasil yang cukup luar biasa, tentunya full senyum ya untuk semua warga Kediri yang tentunya sebagai supporter Persik Kediri. Semoga di match berikutnya Persik Kediri terus bisa memberikan hasil yang positif kala menjamu Persikabo 1937. Jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.